Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita mendapat paketan kemarin ya. Paketan busur dari Jepara seperti yang udah tak mention sebelumnya. Ini busur dari Kang Junet. Bentar ya, tak kecilin dulu. Ini busur dari Kang Junet, busur hybrid. Ini busur dikasih punyanya Kang Usman. Busur cakep. Kita coba unbox. Saya buka dulu ya. Ya, ini udah selesai di unbox busurnya. Dapat sarung busur. Ini sarung busurnya dari bahan satin ya, apa ya? Ini sarung busur, ada talinya juga. Kita lihat ya. Stringnya Dacron, sepertinya Dacron ya. Ini, oh ini bagus nih. Sama Kang Junet dikasih kulit di bagian loopnya. Di bagian loop dikasih kulit. Bagus biar nggak biar nggak gampang rusak. Soalnya sini kan sering rusak. Ini busur namanya, kata Kang Usman, Labalibi atau ayam kate lah. Itu nama kunyahnya Kang Usman di sana. Model Turkis. Kalau Kang Junet sih terkenalnya emang dia dari dulu konsisten bikin tanduk ya, busur apa? Hybrid. Konsisten dari dulu selalu bikin itu. Kita ukur busurnya berapa. Nanti habis ini kita lihat FDC-nya. Dari belly ya kita ukurnya. 123. Kalau nok-noknya dari belly 120. 122. Lumayan panjang untuk busur Turkis, ini lumayan panjang. Tapi kurvanya cakep, huruf U kayak gini ya. Kalau lihat ini tanduknya ini mirip sinyu. Ini mirip sinyu, entah Dacron. Kalau yang ini jelas pakai Dacron nih, atau Dacron tali PE. Kurang paham. Ini dari kulitnya sintetis ya kayaknya ya. Apa kulit asli ya? Nggak dikasih keterangan soalnya, nggak dikasih tahu. Ini ada lapis tanduknya. String bridge-nya juga agak tinggi. Handle-nya, kalau untuk aku handle-nya agak terlalu gemuk. Ini ya, perutnya agak terlalu gemuk. Tapi masih enak. Ya sebenarnya kalau untuk Turkis agak kurang suka ya, kurang sukanya di sini sih. Kalau kurang pas jadinya agak kurang nyaman. Tapi dari pengalaman teman-teman yang udah sering pakai busur Kang Junet itu katanya akurat. Nanti kita lihat. Labalibi ayam kate. Ayam kate warna merah kuning kayaknya, nggak salah. Itu nama kunyahnya. Kita coba serang ya. Oh iya, untuk busur apa yang ada bahan tanduknya, kalau serang biasanya dia nggak langsung lurus ya. Ini masih bentuk asimetris, gampang, tinggal dikoreksi aja kurvanya. Mungkin ada yang benar dari sekian 500.000 orang yang hadir misalnya 2 orang aja yang amalkan, maka dia pakai pahala.
tinggal dikoreksi pakai lutut. Terus kalau emang masih kurang bisa kita gosok biar agak hangat. Gosok aja. Jadi nggak selalu harus diangetin sih, ini juga bisa buat ngangetin. Kita tunggu dulu busurnya biar dia mapan. Habis diserang biasanya untuk busur yang gabungan dari 2 bahan atau 3 bahan nggak langsung tak pakai ya, biasanya tak tunggu dulu 5-10 menit kondisi serang biar busurnya agak hangat dulu. Oke, kita taruh posisi kiri dulu selama 5-10 menit. Ya, nih udah diserang sekitar 10 menitan, menit 7-9 menit ya, nggak nyampe 10 menit tadi. Kita coba tes shoot. Ini pakai Aero 27 gram. Kita cek hencoknya ya. Perbuatan Anda lebih buruk daripada perbuatan saya. Kata Umar, kenapa? Dia bilang, ya, Anda memasuki saya sementara Allah melarang. Yang kedua, Anda masuk rumah saya tanpa izin. Jujur, Padahal orang ini lagi mabuk. Umar agak kaget ya. Bentar. Jujur nih agak kaget. Busurnya ternyata emang bener akurat banget. Cuman untuk pakai tangan kanan ini masih kerasa handshock tadi ya, 27. Ini nggak tahu FBS-nya berapa, nanti diukur. Nanti habis ini saya ukur FBS-nya. Ini pakai 27 gram masih kerasa handshock-nya. Padahal ini gripnya yang model Barbo. Jadi nggak full grip. Dia mengatakan demi zat yang telah mengutus semenjak malam itu saya sudah tinggal bersama. Enak. Karakternya ya emang Turkis sih, ringan, nanti langsung berat. Jadi dia ada hamnya dikit di depan rasanya sih. Di belakang agak naik lagi, jadi rasanya naik agak tinggi, nanti landai, naik lagi. Tapi nanti kita coba lihat di FDC kayak apa. Tapi ini shootnya enak banget. Aro juga nasibnya lurus. Coba lihat ya kurvanya ya. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah akan bongkar dari dalam rumah. Enak banget. Penasaran? Ini pakai tamdra coba ya. Kita paksain satu shoot. Moga-moga aja kuat tangannya. Coba satu. Ini penasaran banget. Moga-moga aman. Coba ya. Karena itu dosa yang paling berat yang akan bisa pada hari kiamat. Jika lalu hadis yang pernah kita sampaikan tentang riba itu emang beda. Sensasi hybrid sama laminasi sama FG emang beda. Gak bisa ngomong apa-apa. Enak banget. dari level 1 paling rendah sampai level 72, 73. Maka yang paling rendahnya saudara yang paling tingginya enak. 73 itu adalah setara. Lesatannya kenceng. Nggak tahu ya berapa. Tapi kalau dari rasanya sih di atas 180, 160 lah rasanya ya. Soalnya ini kan agak turun GPPA, dia 27 gram. Ini cuman nggak tahu nanti berapa LBS. Coba nanti diukur. Tapi rasanya kencang banget, enak. Coba lagi ya. Bahkan
jadinya seperti memakan bagian tubuh. Ya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan itu seperti memakan. Ini noknya kurang, noknya agak terlalu rendah sih kalau buat menukil kisah di dalam buku beliau 559 kisahnya Ta'alam Barzah. Karena saya diberatkan oleh Bapak Ibu punya uang untuk meskipun haji. Saya nggak hafal harganya berapa, rumah yang sedang bukan sebesar bulu ini, tapi semuanya kisah-kisah nyata. Khusus Alam Barzah. Kalau nggak salah sekian banyak kisah tentang orang. Copot dulu, nggak ganggu ya. Kisah orang-orang yang fasik atau orang yang jauh dari agama. Nah, salah satu yang lucu tentang masalah hibah ini ada kisah diangkat sama beliau, kisah nyata. Waktu orang lagi pada ngantar jenazah, akurat busurnya. Kita ngincar kemana, lari kemana. Terpercaya tentunya. Dan dia mengatakan ada satu orang melihat berpikir, kemudian mau loncat ke dalam diam lahan, tapi orang tidak semua melihatnya, ada seperti itu orang melihatnya. Dan ada orang sempat menanyakan siapa kau itu? Dia mengatakan aku adalah orang yang kena. Padahal angkor tak ganti ya, di bawah ke atas, larinya masih ke situ. Masuk pada siksaan si jenazah ini. Allah alam seperti apa, tapi itu contoh saja. Maka manusia tidak tahu masalah orang yang bagus. Termasuk juga masalah Islam. Kita coba big follow through ya. Kalau saya mencari tahu, ya nggak saya cari tahu. Saya ingatkan kalau salah dari kamu saya luruskan. Kalau benar saya luruskan. Enak nih busur, enak. Saya nggak mau cari tahu. Tadi Saya sampai hari 27 gram, tidak pernah. handshocknya di tangan kiri malah nggak kerasa. 27 gram ya, 27 gram ini berapa lbs nggak tahu. Tangan kanan tadi kerasa handshock, tapi ini pakai tangan kiri, apa? Tangan kiri yang megang 27 gram nggak kerasa handshocknya. Kita nggak tahu itu berapa GBP-nya. Nanti kita ukur dulu berapa lbs-nya di Drolengku 28. Oke, kita lihat dulu. Kita siapin FDC-nya, nanti langsung tak ukur aja. Ya, kita coba ukur FDC-nya dulu. Ya, itu tadi capek, udah minum FDC itu capek. Nih, udah ada datanya. Kita masukin ke komputer, kita baca rame-rame. Oke, kita baca ya. Ini saya tuh baca FDC, bukan ngasih kesimpulan, bukan apa. Oke, kita baca dulu. Ya, Assalamualaikum. Ya, kita kali ini mau masukin dulu. Oke, kita masukin dulu ya. Kita masukin dulu FDC nya, datanya. Oke, kita masukin. Ya, ini kurvanya udah kelihatan ya. Nah, nih kurvanya udah kelihatan di sini. Ini udah jelas nih. Nah, ini ada hamnya. Seperti yang tak bilang tadi, ini ada hamnya. Hamnya walau nggak terlalu tinggi, tapi ini lumayan nih hamnya. Ini ham tapi nggak terlalu ekstrim. Terus ada landai sedikit. Sama ini naiknya sebenarnya masih stabil ya. Ini dari 28 ke 29 itu dia naik cuma 4 lbs dari 45, dan ini masih belum stuck. Kemungkinan nih busur bisa ditarik sampai 30. Stucknya mungkin mulai di angka 30, tapi kemarin aku nanya Kang Junet,
katanya 29 aja aman, tarik aja sesukannya. Dan ya emang benar, dan sesuai yang tak prediksi tadi, busurnya ada ham karakter Turkish itu kebanyakan ada ham. Bukan Turkish saja, busur-busur yang dia punya kurva atau hurbo kebanyakan itu dia punya ham walaupun kecil. Ham tuh biasa kita sebut storage energi, atau bisa orang sebut tuh yaitu storage energi, itu tenaga yang kesimpan. Semakin tinggi apa semakin panjang busur atau semakin kurvanya semakin tinggi, biasanya dia storage energinya makin banyak. Jadi kita bahas lagi soal umpamanya ada orang yang bilang 45. Kenapa saya selalu bahas soal itu ya teman-teman, karena emang nggak ada yang namanya busur 45 rasa 30 tuh nggak ada, 45 rasa 40 pun nggak ada. 45 ya 45, yang bikin 45 jadi 30 itu karena kita nariknya nggak pada performa maksimalnya. Itu yang satu. Yang kedua, saya tak garis bawahi itu yang stuck. Jadi kita narik busur seumpama 70 lbs tapi stuck, dia stuck mulai dari umpamanya udah stuck dari 50 lbs, itu rasanya bakal beda kalau emang busur itu benar-benar real 70 lbs dan belum stuck. Kenapa? Karena storage energi, jadi energi yang tersimpan di busur pada waktu distrang tarikan awal itu pasti beda, pasti lebih berat yang 70 lbs tanpa stuck, itu pasti. Diukur pun pasti beda. Seperti contoh kemarin busurnya Kang Heruto itu real tak ukur di 28 yang belum stuck, 29 udah masuk fase stuck ya. 28 itu 106,7 lbs kalau nggak salah. Itu draw awal cuman 5 inci, 4 inci apa 5 inci itu udah nyampe 50 lbs. Jadi kebayang teman-teman, kita baru narik dari posisi setengah sampai kita tarik sedikit baru 5 inci. 5 inci sekitar segini lah, 2, 3, 4 ya, 1 jengkal, 5 inci sekitar 1 jengkal itu udah kita naik 50 lbs. Itu seperti kita sama aja ngangkat 25 kilo pakai satu tangan aja ya, bukan 2 tangan, soalnya kan kita belum pakai alat punggung. Untuk tarikan awal pada draw itu belum pakai alat punggung untuk belikat, biasanya masih full posisi tangan. Jadi storage energi atau energi yang kesimpan pada waktu busur itu strong dan belum ditarik itu jauh banget antara busur yang stuck di lbs tertentu dengan busur yang tidak stuck di lbs tertentu. Begitu teman-teman. Seperti ini masih terhitung 29 incinya, ini 49 lbs, ini masih real bondage, busurnya enak. Dan setelah tak lihat tadi dari bentuk busur kenapa dia masuk, teman-teman banyak yang bilang akurat, itu karena aeropasnya sangat kecil. Cuman ya untuk preferensiku, untuk menurutku sendiri, busur ini kurang nyaman di perutnya. Tak ambil dulu ya. Busur ini kurang nyaman di bagian perutnya. Ini menurutku agak terlalu tinggi ya untuk aku ya. Ya teman-teman lihat, teman-teman bisa lihat sendiri, aeropasnya sangat kecil banget. Ini satu kelingking ya, cuma satu kelingking aja nih. Satu kelingking pun ini udah dikasih pari, ini udah kasih kulit pari ini tuh ya kan. Bentar, ada iklan mau lewat lagi. Udah lewat iklannya, tapi ini beneran, ini aeropasnya kecil. Kalau kita ukur, bentar ya, ini cuman 1,24. Ini cuma 1,24 nih. 1 cm 2 mili.
1,3 mili 1 cm 3 mili lah. Ini belum dikurangin sama apa dari kulit pari di kedua sisi. Jadi nggak heran kalau banyak teman-teman yang bilang ini busur akurat, karena dia emang aropasnya sangat kecil. Nih kecil banget beneran. Ini mungkin busur dengan aropas terkecil yang pernah tak pakai, pernah tak rasain ya. Mantap Bang Junet, untuk ini mantap. Minusnya buatku cuman ini, perutnya kalau bisa dikecilin dikit. Buatku kurang nyaman ya kalau untuk perut segede ini, untuk preferensiku pribadi. Tapi ya kalau untuk teman-teman yang lain kurang tahu, soalnya kan tiap orang beda-beda. Tapi untuk aropasnya jempol. Ini finishingnya ya, mungkin Kang Junet dari dulu emang untuk finishing belum secakep yang lain ya, tapi untuk performa oke. Jadi minusnya tadi cuman preferensi pribadi, minusnya cuman untuk ini oke. Soalnya mau ngobrol dulu ya kira-kira kayak gitu teman-teman. Overall busur enak, tarikannya lembut, tapi nggak bisa terlalu ngerasain soalnya tangan kiri belum terlalu sensitif, tangan kanan masih agak sakit. Ini udah tak diemin 10 menitan, jadi nanti habis ini mau tak copot dulu. Oke ya, kalau mau busur Kang Junet bisa langsung kontak ke orangnya. Untuk insya Allah kalau untuk yang pecinta lomba, ini busur recommended banget. Ini busur termasuk busur yang akurat. FDC nya juga aman, dia nggak lompat tinggi di belakang atau terlalu tinggi di depan. Soalnya untuk busur yang terlalu tinggi di depan itu cocoknya untuk busur flex shoot. Flex shoot dia punya hem yang tinggi, depannya dia naik tinggi, nanti datar. Nah, posisi datar itu paling bagus di ujung posisi datar dijadikan drawlingnya. Soalnya apa? Busur flex shoot kan butuh arrow yang ringan, dan untuk melontarkan arrow ringan itu jangan dikasih LBS tinggi, jangan ditunggu sampai hamnya turun naik ke kurva terakhir, tapi pada waktu landai itu titik yang pas buat flex shootnya. Jadi dia arrow ringannya dilontarin dengan tenaga yang lembut dulu, nanti baru di lentingan yang besarnya di terakhirnya. Teorinya gitu. Tahu dari mana? Tanya-tanya ke boyar-boyar di luar. Oke. Gitulah. Bagus. Busur enak. Tadi kalau kita 45 lbs pakainya berapa? Saya hitung dulu ya. 45 lbs tadi 27 gram. Berarti 416 grain. 416 grain dibagi 45. 416 dibagi 45. Oh ya, ini busurnya nyaman di 9 GPP. Busurnya nyaman. Jadi rekomend dari aku sendiri 27 masih oke. 27 gram berarti 9 GPP nya 9 masih oke, masih enak. Tadi hampir nggak kerasa handshopnya. Kalau vibrasi tadi belum tak cek ya. Vibrasi lumayan agak lama, 3-4 detik. 4 detik udah mulai hilang, jadi 3 lebih lah. Oke, sekian review dari busurnya Kang Junet. AH Archery ya, cakep. Insya Allah kalau yang suka lomba pakai busur ini
Oke. Ya, sekian. Moga-moga review kali ini bermanfaat. Terima kasih Kang Usman udah mau minjemin ini. Tadi namanya Labalibi ya. AMKT warna merah dan kuning. Bagus lah. Makasih udah mau minjemin ini buat review. Kemarin udah pernah ke tempat Kang Joni tapi belum sempat nyoba. Terus mau rasain dan sekarang udah bisa ngerasain busur hybridnya. Enak, makasih. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mana? Oh iya, lupa. Bentar lagi kita mau puasa. Kalau ada salah-salah kata, minta maaf ya teman-teman. Kalau ada yang nyinggung, ada yang nyusahin, saya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.